Setelah kutanda tangani surat cerai, diam-diam kututup semua akses keuangan milik suami. Lalu saat dia adakan pesta pernikahan 500 JT dengan gundiknya, tiba-tiba musik berhenti. Dan datang pria misterius berkata, seluruh tamu histeris. Halo sahabat kisah ceria. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita lanjut ceritanya, bantu agar channel ini terus berkembang. Dengan like, subscribe, serta komen dari mana asal sahabat sekalian mendengarkan cerita ini. Jika sudah, mari kita mulai kisahnya. Ruang tamu rumah mertua sore itu terasa lebih sempit dari biasanya. Seolah dindingnya sengaja mendekat untuk menekan dadaku. Kursi-kursi penuh oleh keluarga suami. Wajah-wajah yang sejak dulu tak pernah benar-benar menyukaiku. Lampu ruang yang agak redup membuat bayangan di sudut-sudut ruangan memanjang. Mungkin hanya pantulan cahaya, tapi bagiku seperti pengingat bahwa aku sudah terlalu lama hidup dalam gelap yang bukan milikku. Raka berdiri di depanku. Wajahnya memerah. Rahangnya mengeras seperti sedang menahan sesuatu yang ingin ia muntahkan sejak lama. Ia melempar map coklat ke meja. Kertas-kertas di dalamnya sedikit keluar. Tapi ia tak peduli. Ini, katanya dengan nada yang lebih cocok untuk memerintah bawahan. Tanda tangan sekarang. Aku mau hidup tenang sama cinta. Kamu gak pernah ngasih apa-apa buat hidupku. Ada denting kecil dari gelas mertua yang bergetar di meja. Dan ia mengembuskan napas panjang sambil berkata cukup keras untuk memastikan aku mendengar. Syukurlah anakku akhirnya lepas dari beban. Kata, beban, itu menamparku lebih keras daripada suara map yang tadi dilempar. Tapi aku tetap diam. Telapak tanganku dingin, tapi mataku tidak gemetar. Hingga detik itu, tak satupun dari mereka tahu bahwa selama bertahun-tahun akulah yang menopang nafas keluarga ini. Bukan hanya finansial, tapi juga marwah mereka ketika dunia hampir menutup pintunya. Aku menarik map itu, membukanya perlahan. Jari-jariku menyentuh bagian kosong di bawah baris tanda tangan. Ada sesuatu yang samar berputar di kepalaku, bukan keraguan, tapi perhitungan. Suara-suara di ruangan memudar seperti radio yang volumenya dipelankan. Yang tersisa hanya bunyi napasku sendiri dan dengungan halus dari pendingin ruangan. Ayo cepat, Aura, kata adik ipar, dengan senyum tipis penuh kemenangan. Kasihan Kak Raka, sudah terlalu lama tertahan sama kamu. Aku tidak membalas. Aku hanya mengambil pena, menunduk sedikit, dan menandatangani kertas itu dengan gerakan halus. Tidak ada air mata, tidak ada drama, tidak ada protes, dan terutama, tidak ada permohonan untuk tetap dipertahankan. Aku menutup map itu kembali, mendorongnya ke arah Raka. Baik, kataku pelan. Mulai hari ini kamu bebas. Dan aku juga. Beberapa orang tertawa kecil. Beberapa saling pandang seolah mereka baru saja menyaksikan kemenangan telak yang mereka perjuangkan bertahun-tahun. Raka mengangguk puas. Seperti seorang raja yang baru saja menyingkirkan prajurit yang tak berguna. Saat aku berdiri dan merapikan tas, ponselku bergetar. Getaran yang begitu halus, tapi mampu memotong suasana seperti pisau dingin. Ku tengok layarnya. Satu pesan masuk dari kontak bernama Ray Compliance. Begitu surat itu sah, kirimkan fotonya. Setelah itu, kita mulai. Perasaanku seperti disentuh oleh angin yang datang dari arah berbeda, membawa aroma yang tak ada di ruangan penuh kebencian ini. Aroma kebebasan, atau mungkin kehancuran. Aku menyembunyikan ponsel itu ke dalam tas. Tidak ada satupun yang boleh tahu bahwa aku tidak datang ke sini untuk hancur. Aku datang untuk menyelesaikan satu pintu, agar bisa membuka puluhan pintu lainnya. Ketika melangkah menuju pintu keluar, mataku menangkap bayangan kecil di atas meja. Sebuah kartu akses bank, warna biru tua, logo perusahaan tempat Raka bekerja tercetak jelas. Tapi yang membuatku menahan napas sejenak adalah nama yang tertera di sana, bukan Raka Wiryawan, melainkan Aura Setiawan. Kartu itu setengah tersembunyi di bawah tumpukan kertas, seolah sengaja ditinggalkan atau terlupa. Aku menyentuhnya perlahan, merasakan sisi dingin kartu itu di ujung jariku. Ada sesuatu yang bergerak di dadaku, bukan marah, bukan sedih,
Tetapi rasa sadar yang selama ini kutahan, bahwa semua yang mereka banggakan berasal dari namaku, tanggung jawabku, dan warisan keluargaku. Aku mengambil kartu itu dan memasukkannya kembali ke dompetku. Mereka bahkan lupa barang siapa yang sebenarnya menyelamatkan hidup mereka dari kebangkrutan bertahun-tahun lalu. Mereka lupa. Tapi sistem tidak lupa. Hukum tidak lupa. Dan Ray, terutama Ray, tidak pernah lupa. Aku melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan pintu yang tertutup dengan suara keras. Tapi anehnya tidak lagi menakutkan. Dingin angin senja menyentuh pipiku, lebih jujur daripada orang-orang di dalam sana. Saat aku masuk ke dalam mobil dan menarik napas panjang, sesuatu di dalam diriku seperti terurai. Aku mengeluarkan ponsel dan membuka pesan dari Ray lagi. Kata-katanya terngiang jelas di kepalaku. Setelah itu, kita mulai. Tangan kananku menggenggam kemudi, sementara tangan kiriku menyentuh map cerai yang kini tergeletak di kursi penumpang, seakan menjadi simbol terakhir dari semua penghinaan yang kutelan. Aku menutup mata sesaat dan merasakan detak jantungku yang pelan namun stabil. Lalu aku membuka mata lagi, dengan ketenangan yang tidak pernah kumiliki selama bertahun-tahun. Surat cerai ini bukan akhir batinku. Ini izin resmi bagiku untuk menutup semua keran. Pagi setelah menandatangani cerai itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena sedih, tapi karena ada sesuatu yang selama ini tertidur di dalam diriku akhirnya terbangun. Ketika menatap cermin, aku mendapati wajahku berbeda, bukan lebih cantik, bukan lebih segar, tapi lebih hidup. Seolah aku baru saja keluar dari sebuah ruangan gelap yang mengurungku terlalu lama. Aku mengenakan kemeja putih sederhana dan blazer abu lembut. Tidak berlebihan, tapi cukup formal. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini hari pertama aku melangkah sebagai diriku sendiri, bukan bayangan dari laki-laki yang hidup dari uangku. Bank utama berada di pusat kota. Gedungnya tinggi dengan kaca-kaca memantulkan cahaya pagi. Saat aku melangkah masuk, aroma AC bercampur harum lantai kayu terasa menenangkan. Petugas menyapaku dengan senyum profesional, tapi ketika aku menyerahkan map berisi dokumen-dokumen legal, ekspresinya berubah hormat. Saya ingin meninjau ulang seluruh fasilitas yang selama ini dijamin atas nama saya, kataku tenang. Petugas itu mengangguk dan mempersilakan aku duduk di ruangan kecil bernuansa biru. Komputer di depan kami menampilkan data-data yang selama bertahun-tahun disembunyikan oleh Raka dari semua orang. Baik, Bu Aura, katanya sambil mengetik. Rekening investasi atas nama Anda masih aktif. Oh, dan limit kartu kredit yang digunakan oleh suami Anda selama ini, ternyata bersandar pada jaminan aset milik Anda. Kalimat itu seperti menarik selimut tipis dari kenyataan pahit yang sebenarnya sudah kutahu. Tapi baru sekarang bisa kubuka tanpa rasa takut. Termasuk, pembiayaan mobil mewah atas nama beliau. Lanjutnya, aku mengangguk. Dan DP rumah keluarga suami Anda, tambahnya lagi, lebih pelan. Aku menatap layar itu. Setiap angka, setiap fasilitas, setiap pengajuan, semua jelas menunjukkan yang selama ini tak pernah mereka akui. Mereka hidup dari tulang rusukku. Mereka menendangku sambil menggigit tangan yang memberi makan. Dan betapa mudahnya mereka melupakan semua itu ketika merasa posisinya sudah cukup tinggi. Dengan suara pelan tapi tegas, aku berkata, mulai hari ini, semua jaminan atas nama saya dicabut. Fasilitas apapun yang bergantung pada jaminan saya, tolong segera dibekukan sementara. Petugas itu mengangkat wajah, sedikit terkejut. Apakah ibu yakin? Dampaknya akan langsung terasa pada. Saya sangat yakin. Ia mengetik. Tampak sekali sistem mulai memproses perubahan besar. Angka-angka di layar berganti cepat. Seperti menghitung mundur menuju badai yang tak bisa dihentikan. Sementara itu, ponselku bergetar halus. Nama di layar, Ray Office Direct Line. Aku mengangkat. Saya baru saja mendapat info bahwa Ban mulai memproses pencabutan jaminan, katanya tanpa salam pembuka. Nada suaranya terukur, tapi aku bisa mendengar sesuatu yang samar, kelegaan. Ya, jawabku. Aku baru saja menandatangani permintaannya. Bagus, ucapnya.
Surat cerai itu melindungimu secara hukum. Sekarang, biarkan sistem bekerja. Setelah fasilitas berhenti, audit internal akan memunculkan semua penyalahgunaan dana yang ia sembunyikan. Aku menggenggam ponsel lebih erat. Raka pasti akan panik. Ray tertawa pelan, tawa yang tidak mengejek, tapi memahami. Panik itu kecil. Dia akan runtuh. Kamu hanya mengambil kembali apa yang memang milikmu. Sebelum menutup telepon, Ray menambahkan, begitu langkah ini selesai, kita masuk ke tahap 2. Aku tidak bertanya apa itu tahap 2. Aku sudah cukup tahu bahwa Ray dan tim auditnya hanya menunggu lampu hijau dariku sejak lama. Sambil menunggu petugas selesai memproses dokumen, aku membuka email di ponsel. Ada satu pesan lama yang tak pernah kubuka sebelumnya, dari mendiang ayahku. Subjeknya sederhana, untukmu, jika suatu hari kau membutuhkannya. Tanganku sedikit gemetar saat membukanya. Aura, dunia usaha itu keras. Jika suatu hari suamimu lupa diri, atau lupa siapa yang menolongnya, gunakan kontrak ini. Semua fasilitas yang berdiri di atas namamu, bisa kau tarik kapan saja. Jangan biarkan siapapun memanfaatkan kebaikanmu untuk menjatuhkanmu. Di bawahnya, ada lampiran kontrak internal perusahaan grup keluargaku. Dokumen itu menjadi bukti bahwa akulah pemilik dana awal, posisi yang memberi kuasa penuh untuk membekukan fasilitas atas nama siapapun yang menyalahgunakan. Ayahku, rupanya sudah melihat badai itu jauh sebelum aku menyadarinya. Air mataku hampir jatuh, tapi ku tahan. Aku bukan lagi perempuan yang meminta dipahami. Aku perempuan yang akhirnya memahami apa yang harus kulakukan. Dengan napas pelan, ku tekan tombol forward dan mengirim email itu ke Ray. Subjeknya hanya satu kata. SAATNYA. Ketika keluar dari bank, angin menampar wajahku dengan dingin yang bersifat pembebasan. Di belakangku, sistem mulai bekerja. Rekening Raka mungkin sudah mulai berkedip peringatan. Kartu kreditnya mungkin sudah tak lagi bisa digunakan. Mobil mewah yang ia banggakan mungkin sudah masuk daftar blokir pembiayaan. Dan pesta pernikahannya yang katanya senilai 500 juta. Menggantung pada dana yang sebentar lagi tak lagi mengalir. Aku masuk ke mobil, dan sebelum menyalakan mesin, aku memejamkan mata dan membiarkan satu kalimat muncul di benakku. Permainan baru saja dimulai. Dan permainan ini, untuk pertama kalinya dalam hidupku, akhirnya memakai aturanku sendiri. Pulang dari bank, aku sengaja melewati jalan yang dulu sering kulewati ketika baru menikah dengan Raka. Jalan itu melewati rumah kontrakan pertama kami, tempat segala ambisi, mimpi, dan kebodohan masa mudaku bermula. Entah kenapa hari itu, kenangan terasa lebih tegas, lebih jernih, seolah waktu sengaja memutarkan kembali adegan-adegannya untuk memastikan aku tidak melupakan bagaimana semuanya dimulai, dan bagaimana semuanya berubah. Dulu, Raka tidak seperti sekarang. Setidaknya, tidak sebegitu sombongnya. Ketika kami menikah, ia penuh utang. Usahanya hampir tutup. Bahkan motornya pernah ditarik debt collector. Tapi ia datang padaku dengan mata yang berbinar, mata yang kukira jujur, dan berkata bahwa ia hanya butuh kesempatan kedua untuk membuktikan diri. Dan aku, terlalu mudah percaya. Atau terlalu ingin menjadi seseorang yang bisa menolong. Aku masih ingat malam ketika ia menggenggam tanganku di ruang tamu kontrakan. Aku nggak punya siapa-siapa lagi, katanya waktu itu. Suaranya bergetar. Kalau kamu ninggalin aku selesai. Dan aku memilih tidak pergi. Itu kesalahanku yang paling indah, sekaligus paling fatal. Setelah menikah, aku menguras tabungan untuk membantu menutup utang-utang lamanya. Aku menjual sebagian saham warisan ayah, saham yang seharusnya bisa membuatku nyaman tanpa harus bekerja sehari pun, hanya untuk menalangi hutang mertua dan biaya operasi adik ipar. Semua itu kulakukan tanpa pamer, tanpa ingin dipuji, dan tentu saja tanpa ingin diganti. Raka selalu berkata pada orang-orang, semua ini dari kerja kerasku. Aura cuma bantu doa. Kadang ia mengatakan itu sambil merangkulku di depan mereka, seolah menunjukkan kasih sayang. Tapi di rumah,
Ketika aku lembur untuk menyeimbangkan laporan keuangan perusahaan tempatku bekerja, ia akan mencibir. Kerjaan apa sih? Main angka di laptop doang. Kamu tahu nggak? Bebanku jauh lebih berat. Padahal aku tahu, penghasilan bulananku seringkali lebih stabil daripada omzet tokonya yang naik turun. Tapi aku diam. Diam karena cinta. Diam karena ingin rumah tangga kami berjalan. Diam karena aku masih percaya bahwa suatu hari ia akan mengerti. Kemudian, Ray muncul untuk pertama kali. Waktu itu, ia datang sebagai konsultan eksternal dari kantor pusat untuk mengevaluasi kelayakan usaha Raka agar bisa mengajukan pinjaman besar. Raka menyambutnya dengan penuh percaya diri, tapi saat Ray melihat laporan keuangan yang berantakan, ia menoleh padaku, not pada Raka, dengan tatapan yang seolah berkata, "Siapa sebenarnya yang mengurus semua ini?" Beberapa menit kemudian, Ray dan aku berbincang di pantry kantor kecil Raka. Ia memperhatikan cara aku memaparkan struktur arus kas, koreksi angka, titik risiko. Ekspresi wajahnya berubah dari sopan menjadi kagum yang disembunyikan dengan baik. "Jujur, Bu Aura," katanya pelan. Suara rendahnya nyaris memantul di dinding pantry. "Cara ibu membaca angka, bukan cara orang yang hanya bantu doa. Anda jauh lebih kompeten dari yang tampak." Aku tersenyum kecil, tak ingin membuat Raka tersinggung. Aku hanya membantu apa yang aku bisa. Tepat saat itu, Raka masuk. Wajahnya mengeras melihat Ray berdiri agak dekat denganku. Esoknya, Raka melarang Ray datang lagi. Katanya tidak cocok. Katanya tidak profesional. Tapi aku tahu, ia takut. Ia takut seseorang melihat kenyataan bahwa tanpa aku, usahanya hanyalah bangunan rapuh yang sewaktu-waktu bisa runtuh. Tahun-tahun berjalan. Aku menalangi lebih banyak hal daripada yang pernah kukatakan pada siapapun. Biaya rumah mertua yang hampir disita. Tagihan kuliah adik ipar. Modal toko Raka yang berulang kali habis tanpa penjelasan logis. Sampai akhirnya ia punya keberanian untuk menghinaku di depan keluarganya. Dan kini, setelah aku menandatangani surat cerai itu, satu persatu dari bantuan yang dulu kuberikan telah berubah menjadi jerat yang menahan semua fasilitas Raka. Semua akan jatuh bersamaan. Semua akan kembali padaku. Bukan karena aku rakus, tapi karena memang sejak awal semuanya dibangun di atas tanganku. Ketika aku sampai di parkiran kantor tempatku bekerja, ponselku bergetar. Satu pesan masuk dari Ray. "Sudah menerima email dari bank. Pencabutan jaminanmu mulai berdampak di server internal. Kita tinggal menunggu laporan triage." Setelah itu, langkah besar berikutnya. Aku menatap layar itu lama. Dan tiba-tiba, aku teringat percakapan lama di pantry, percakapan yang dulu kupikir tak berarti apa-apa. Saat aku hendak pergi waktu itu, Ray berkata dengan suara pelan yang nyaris tertelan suara printer. "Kalau suatu hari kamu butuh orang yang berdiri di pihakmu, hubungi aku, jangan ragu." Dulu aku mengabaikannya. Hari ini, aku mengirimkannya sebuah balasan pendek. "Aku siap." Notifikasi terkirim muncul, diikuti getaran kecil lain. Tapi bukan dari Ray. Dari pihak ketiga. Pengingat otomatis dari sistem sponsor acara Pesta Raka. Dokumen pembayaran vendor belum terkonfirmasi, karena rekening sumber sudah dalam status peninjauan. Aku menutup ponsel perlahan. Angin sore menyapu wajahku, membawa bau debu dan sedikit aroma bunga dari taman kantor. Dan aku tahu, semakin dekat ke pesta 500 juta itu, semakin besar badai yang akan kuruntuhkan ke atas kepala mereka. Bukan untuk balas dendam semata, tapi untuk mengembalikan nama yang selama ini mereka injak. Dan langkah pertamaku dimulai sekarang. Seiring notifikasi sistem yang terus berbunyi, satu persatu, pertanda bahwa keran kehidupan mereka mulai kehilangan alirannya. Kabar tentang pernikahan Raka dan Cinta menyebar seperti asap dari api yang sengaja dinyalakan besar-besaran. Dalam hitungan hari, hampir setiap grup WhatsApp keluarga dan tetangga mulai membicarakannya. Mereka bangga, mereka memamerkan, mereka tertawa, seolah pesta itu adalah bukti kemenangan atas mantan istri tak berguna yang mereka singkirkan. Aku mendengar semua itu dari jauh,
Tapi setiap kalimat seperti pisau kecil yang menggores perlahan tanpa mengenai kulit, karena kini lukanya sudah mati rasa. Sore itu, ketika aku sedang menyiapkan laporan proyek di meja kerjaku, notifikasi dari grup keluarga mertua muncul lagi. Foto undangan digital terpampang di sana, ballroom hotel mewah, dekorasi emas, dan tulisan The Grand Celebration of Raka A Cinta, dihiasi bunga-bunga putih yang dibuat seolah-olah cerita cinta mereka secantik itu. Caption dari mertua membuat bibirku menegang. Alhamdulillah, akhirnya anakku dapat pasangan yang sepadan. Mari kita rayakan cinta yang murni. Murni? Cinta? Setelah semua yang mereka lakukan? Untuk beberapa detik, aku terpaku. Bukan karena sakit hati, tapi karena kesadaran bahwa mereka benar-benar buta. Buta pada kebenaran. Buta pada sejarah. Buta pada asal-usul uang yang mereka hamburkan. Belum sempat aku meletakkan ponsel, sebuah email masuk, dari bank. Judulnya, Status Pembekuan Fasilitas, Raka Wiryawan. Setelah kubuka, isi email itu membuat hatiku tenang dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Limit kartu kredit utama dibekukan sementara. Rekening perusahaan tempat Raka bekerja, status peninjauan transaksi. Akses penggunaan dana sponsor, dicabut oleh pemilik dana awal. Pembiayaan mobil pengantin, dalam proses penangguhan pembayaran. Semua fasilitas yang menopang pesta mewah itu, mulai retak. Seolah semesta membantu, ponselku bergetar lagi. Kali ini dari Ray. Bank sudah mulai gerak. Vendor-vendor pesta pasti akan merasakan dampaknya dalam 48 jam. Pertanyaannya, kamu ingin menjatuhkannya sekarang, atau nanti saat seluruh mata sedang memandang? Aku membaca pesan itu sambil menahan senyum tipis. Cara Ray bertanya bukan memaksaku membalas dendam, tapi menawarkan kehormatan. Kapan aku ingin kebenaran dipertontonkan? Aku mengetik pendek. Biarkan pestanya berjalan dulu. Kita buat mereka merasa aman. Ray membalas cepat, seolah sudah menyiapkan jawabannya sejak lama. Baik, kita biarkan musiknya mengalun, sampai momen yang tepat. Malam itu, aku duduk di kursi ruang kerjaku. Lampu meja kuning temara menyinari tumpukan dokumen. Ada data transaksi, bukti rekening, mutasi pengeluaran pesta, hingga catatan biaya personal Raka yang mendadak melonjak setelah ia bersama Cinta. Ketika kursor mouseku melayang di atas folder sponsor pesta, muncul dokumen yang membuat dadaku mengencang. Transfer awal dana sponsor, yang ternyata berasal dari investor yang dulu bekerja sama dengan keluargaku. Tidak ada satupun yang tahu bahwa investor itu mendapatkan kontrak pertama mereka dari ayahku, dan secara moral mereka masih menganggapku bagian dari jaringan pelindung usaha mereka. Jika mereka tahu dana sponsor itu untuk pernikahan suamiku dengan selingkuhannya, mereka pasti menariknya seketika. Aku lalu membuka catatan yang dikirim tim audit Ray. Foto-foto bukti penandatanganan dokumen ilegal, termasuk manipulasi laporan dana untuk pesta. Di salah satu foto, Raka tersenyum puas. Tangannya mengangkat pena seolah sedang membuat kontrak penting. Di belakangnya, Cinta berdiri sambil merangkul lengannya. Pemandangan yang dulu mungkin membuatku hancur, kini terasa seperti petunjuk kasus kriminal. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajah Raka tanpa perasaan iba. Yang kulihat kini bukan suamiku, bukan lelaki yang pernah kucintai, melainkan seseorang yang selama ini hidup dari kerja kerasku sambil menginjakku perlahan. Sebelum tidur, aku membuka pesan dari adik ipar. Ia mengirim undangan itu lagi, kali ini dengan emot tertawa. Jangan lupa datangnya, Kak Aura. Biar lihat langsung gimana pasangan bahagia itu bikin pesta kelas atas. Kamu harusnya bangga pernah jadi bagian dari hidup Kak Raka, walaupun cuma sebentar. Aku menatap pesan itu, merasakan sensasi dingin merayap naik ke tengkuku. Lalu aku menjawab dengan hanya 2 kata. Datang. Tenang. Adik iparku membalas dengan stiker tertawa keras. Tapi mereka tidak tahu bahwa pada hari pesta itu, bukan aku yang harus tenang, melainkan mereka. Karena pesta 500 juta itu akan menjadi panggung di mana semua topeng mereka jatuh. Dan semua kebenaran yang mereka sembunyikan selama bertahun-tahun akan terbuka lebar.
Di depan ratusan mata yang akan menjadi saksi. Bukan hanya pesta. Itu akan menjadi pemakaman reputasi mereka. 3 hari sebelum pesta 500 juta itu digelar, kota seakan berjalan dengan ritme yang berbeda. Jalanan ramai, langit sore sedikit berawan, tapi pikiranku justru semakin jernih. Semakin dekat hari pesta, semakin cepat roda hukum dan finansial bergerak. Semua bekerja dalam diam, dalam ritme yang hanya bisa didengar oleh orang-orang yang tahu apa yang sedang menunggu di ujungnya. Ray mengirimi aku satu folder besar lewat email kerja. Judulnya, Pre-Event Audit, Raka Wiryawan, High Priority. Aku membukanya di kantor sore itu, saat sebagian besar rekan kerja sudah pulang. Ruangan sepi, hanya suara jarum jam dinding yang terdengar lembut, membuat setiap detik terasa lebih berat. Dalam folder itu, satu persatu puzzle mulai terkumpul. Transfer mencurigakan dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Raka. Pembayaran vendor pesta menggunakan dana operasional klien. Approval palsu yang dipalsukan dengan nama A. Setiawan. Namaku. Percakapan email Raka dengan pihak event organizer yang menawarkan jalur cepat. Bukti bahwa beberapa pembayaran dilakukan setelah fasilitas jaminanku dicabut, membuat transaksi itu ilegal. Aku memandangi layar laptop lama. Ada rasa marah, ada rasa sedih, ada rasa jijik. Tapi yang paling dominan justru rasa lega. Akhirnya semua terbuka. Semua yang selama ini kusembunyikan, semua kecurigaan yang kusimpan rapat-rapat, kini terlihat jelas dalam bentuk angka. Setiap angka adalah kesalahan. Setiap kesalahan adalah bukti. Setiap bukti adalah pintu menuju kehancuran Raka. Sementara itu, dari laporan yang kukumpulkan, keluarga Raka justru sibuk mempersiapkan pesta. Ibunya memesan kebaya baru, adik iparnya sibuk mencari tukang rias khusus, keluarga inti, dan tentu saja mereka terus memamerkan foto gaun cinta yang katanya dipesan khusus dari desainer terkenal. Walaupun aku tahu, pembayaran gaun itu pun masih menggantung karena fasilitas kartu kredit Raka sudah dibatasi. Ada sesuatu yang ironis di sana. Mereka berdiri di atas lantai yang retak, tapi sibuk memasang lampu pesta di atap. Tidak menyadari kapan lantai itu akan ambruk. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak cerai, aku kembali mendatangi gedung kantor pusat, tempat Ray bekerja sebagai ketua komite audit. Gedung itu tinggi dan dingin. Lampu-lampunya menyala seperti mata-mata kecil yang mengawasi setiap pergerakan manusia yang masuk. Aku masuk ke ruangan Ray. Ia duduk dengan jas gelap, kemeja putih, dasi sederhana. Tatapannya fokus pada berkas-berkas di mejanya. Namun ketika aku muncul di ambang pintu, ia berdiri dengan ekspresi yang sulit kupahami, antara penghormatan dan kelegaan. Aura. Ia mempersilakan aku duduk. Prosesnya hampir selesai. Tinggal satu dokumen ini. Ia menggeser selembar kertas ke arahku. Pencabutan resmi seluruh jaminan finansial yang pernah kuberikan pada Raka. Dengan menandatangani dokumen itu, aku seperti menekan tombol akhir di sebuah sistem yang akan mengalirkan perintah ke setiap bank, setiap divisi perusahaan, setiap cabang pendanaan. Aku membaca isinya sebentar, lalu menulis namaku, dengan tinta yang rasanya lebih berat daripada biasanya. Saat aku menyerahkan dokumen itu kembali, Ray menatapku lama. Sebenarnya, katanya pelan, selama beberapa tahun ini aku sudah mencurigai Raka. Angkanya tidak pernah konsisten. Tapi aku tidak bisa bertindak tanpa persetujuanmu. Karena di atas kertas, kaulah pemilik dana awal yang bisa menggerakkan audit ini. Aku memejamkan mata sekejap. Akhirnya aku mengerti kenapa Ray begitu hati-hati, begitu sabar, begitu menunggu. Ia tahu bahwa jika audit dilakukan tanpa restuku, Raka pasti akan menyeret namaku, membuatku terlihat seperti dalang penyalahgunaan dana, lalu menutup semua akses agar aku ikut tenggelam. Ray tidak ingin aku ikut hancur. Ia mengambil risiko besar menunggu aku yang memutuskan langkah pertama. Kenapa kamu menunggu sampai aku yang bertindak? Tanyaku. Suaraku lebih pelan dari yang kuprediksi. Ray bersandar sedikit, lalu menjawab dengan jujur, tanpa ragu. Karena yang punya hak atas cerita ini adalah kamu. Ujung mataku panas. Bukan karena perasaanku pada Ray,
Tapi karena seseorang akhirnya melihatku, bukan sebagai istri gagal, bukan sebagai perempuan lemah, bukan sebagai orang yang bisa diinjak, tapi sebagai pemilik penuh hidupnya. Aura, lanjutnya, pesta itu akan jadi titik balik. Kita sudah siapkan file presentasi pengungkapan. Begitu sistem listrik ballroom terhubung ke server utama, slide tersebut bisa menggantikan tayangan video mereka kapanpun. Aku mengangguk. Berarti ketika mereka memutar slideshow perjalanan cinta Raka dan Cinta. Ray menambahkan lembut, tapi tajam. Yang muncul nanti adalah perjalanan penipuan Raka. Aku menelan ludah. Pemandangan di kepalaku sudah terbentuk. Saat aku berjalan keluar dari kantor pusat, malam kota tampak lebih terang. Lampu-lampu jalan terlihat seperti bintang yang turun sedikit terlalu rendah. Angin berembus dingin. Tapi rasanya menerpa wajahku dengan kejujuran yang selama ini tak pernah kudapatkan dari rumah tangga yang hampa itu. Di bayanganku, ballroom pesta sudah berdiri. Panggung besar, musik mahal, tamu yang tertawa. Dan di belakang sistem, file presentasi audit Ray siap menggantikan video romantis itu dalam satu klik. Tinggal menunggu momen. Tinggal menunggu mereka tertawa paling keras. Aku masuk mobil, menyalakan mesin, dan berbisik pada diri sendiri. Sebentar lagi, semua lampu akan menyala pada kebenaran yang selama ini mereka kubur. Dan di layar ponselku, muncul notifikasi baru dari Ray. Hari H kita tunggu musik berhenti. Musik berhenti. Dan itulah tanda bahwa pertunjukan sebenarnya baru dimulai. Hari pesta itu akhirnya tiba. Cuaca cerah, langit biru sempurna. Ironi yang lucu, mengingat apa yang akan terjadi beberapa jam lagi. Dari luar, ballroom hotel mewah itu tampak seperti istana kecil. Karpet merah digelar panjang, lampu kristal menggantung di pintu masuk. Para tamu berjalan dengan gaun mahal dan jas rapi sambil tertawa, tanpa menyadari bahwa mereka sedang masuk ke sebuah panggung pengungkapan dosa. Aku datang bukan sebagai undangan kehormatan. Aku datang sebagai bayangan yang sudah mereka kubur. Tapi belum mati. Aku memilih duduk di sudut ruangan, tidak terlalu mencolok, tapi cukup jelas jika seseorang memperhatikanku. Gaunku sederhana, warna hitam elegan, tidak mencoba menyaingi siapapun. Hanya hadir sebagai diriku sendiri, yang baru. Musik live mulai dimainkan. Penyanyinya membawa suasana ke arah romantis yang dibuat-buat. Para tamu bertepuk tangan ketika Raka dan Cinta masuk dengan gaya raja dan ratu sehari. Mereka berjalan sambil tersenyum lebar, tangan saling menggenggam, seolah mereka adalah pasangan yang paling tulus di dunia. Cinta memakai gaun putih penuh payet, ekspresi wajahnya campuran antara bangga dan kemenangan. Mertuaku berdiri sambil menepuk tangan dengan terlalu semangat, lalu membisik ke teman di sebelahnya. Itu mantan menantu saya. Kasihannya. Datang ke pesta mantan suaminya. Dulu dia cuma numpang hidup, makanya ditinggal. Mereka tertawa kecil. Mereka pikir aku tidak mendengar. Tapi aku mendengar semuanya. Dan aku membiarkan mereka tenggelam dalam ilusi itu. Raka berdiri di panggung, mengambil mikrofon, lalu berkata dengan suara lantang. Hari ini aku berdiri sebagai laki-laki yang paling bahagia. Usaha yang kubangun bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil, dan Allah memberi aku perempuan yang tepat untuk menemaniku. Tamu-tamu bertepuk tangan lagi. Ada yang bersiul, ada yang berdecak kagum. Dari kejauhan, aku melihat Raka menatap arena dengan ekspresi puas, sepuas seseorang yang mengira dirinya pemenang. Meski suara tepuk tangan memenuhi ruangan, aku tidak bisa mendengar apapun selain suara getaran ponselku. Notifikasi masuk. Derek. Pesannya hanya satu kata. Siap. Aku mengangkat wajah, menatap punggung Raka yang berdiri gagah, memamerkan hidup yang tidak pernah ia bangun sendiri. Lalu aku membalas. Jalankan. Tak sampai 1 menit. Sesuatu yang kecil, namun penting terjadi. Lampu di area lobi hotel berkedip. Sangat singkat, hanya sepersekian detik. Tapi cukup membuat 2 petugas hotel saling berpandangan. Aku tersenyum, lalu memalingkan pandanganku ke arah booth sound system. Seorang operator audio menempelkan headset ke telinganya,
menerima instruksi dari panitia. Ia terlihat sedikit bingung, tapi tetap menekan beberapa tombol di panelnya. MC naik ke panggung, bersiap memanggil band utama. Ia mengangkat tangan, meminta perhatian. Suara musik pengiring mengecil perlahan. Baik, hadirin, kita sambut band. Musiknya mati. Benar-benar mati. Tiba-tiba, tanpa peringatan, tamu-tamu mulai berbisik. Aduh, listrik mati. Kayaknya soundnya error. Ini bagian dari acara ya? Cinta menoleh pada Raka dengan wajah cemas kecil. Raka memaksakan senyum, mencoba terlihat tenang, tapi aku bisa melihat dari ekor mataku. Rahangnya mengencang. MC mencoba lagi. Baik, mari kita. Mikrofonnya mengeluarkan suara cerak kecil. Lalu mati total. Para tamu mulai riuh. Panitia mulai panik. Cinta meremas tangan Raka. Dan tepat di saat itu, pintu ballroom terbuka perlahan, membiarkan seorang pria berjubah formal masuk. Langkahnya mantap, tatapannya tegas. Dan semua orang di dalam ruangan mulai diam satu persatu, karena kehadirannya memancarkan otoritas yang tidak bisa diabaikan. Ray. Ia tidak berteriak. Ia tidak tersenyum. Ia hanya mengambil mikrofon lain yang langsung hidup, karena sudah dihubungkan ke sistem pusat audit, bukan ke sistem audio pesta. Maaf mengganggu, katanya tenang. Suaranya menyapu seluruh ruangan. Saya hanya ingin memastikan, pesta ini berjalan dengan jujur. Semua mulai saling memandang. Ada yang bingung. Ada yang tegang. Ada yang langsung memegang ponsel untuk merekam. Raka melangkah setengah maju. Ray, apa maksudmu datang ke sini? Ini pestaku. Kau tidak. Ray mengangkat satu tangan, menahannya tanpa bersentuhan. Dan Raka benar-benar terdiam. Aku duduk diam di kursiku, mengamati semuanya seperti penonton yang sudah mengetahui akhir film tapi tetap menikmati setiap detiknya. Ray menatap layar besar di belakang panggung. Layar yang tadinya menampilkan slide romantis perjalanan cinta Raka dan Cinta. Layar itu bergetar. Gelap. Lalu muncul sesuatu yang sama sekali berbeda. Bukan foto prewedding. Bukan video slow motion Raka melamar Cinta. Melainkan grafik transaksi keuangan. Aliran dana. Angka-angka merah. Mutasi mencurigakan. Pembayaran vendor pesta dari rekening perusahaan. Dan persetujuan palsu yang memakai namaku. Tamu-tamu menahan napas. Ada yang terkejut. Ada yang menutup mulut. Ada yang langsung mengeluarkan ponsel untuk merekam. Ray menatap seluruh tamu dengan suara datar yang justru semakin menegangkan. Sebagian besar biaya pesta ini dibayar dengan dana yang tidak seharusnya digunakan. Dan pada detik itu, aku melihat sesuatu retak di wajah Raka. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, ia bukan terlihat sombong, melainkan takut. Dan itu baru permulaan. Ruangan itu membeku. Bukan karena AC yang terlalu dingin, tapi karena sesuatu yang jauh lebih menusuk menggantung di udara. Kebenaran yang tak seorang pun di ruangan itu siap dengar. Ray berdiri tegak di tengah panggung. Silhouette tubuhnya berdiri di depan layar besar yang kini menampilkan grafik transaksi mencurigakan. Tampaknya, sistem sudah beralih sepenuhnya dari slideshow romantis ke audit visual yang ditunggu-tunggu. Ini apa-apaan, Ray? Raka akhirnya bersuara. Tapi suaranya retak, seperti seseorang yang tiba-tiba kehilangan kendali atas hidupnya. Matikan itu. Ini pesta pernikahanku. Ray menoleh sedikit. Tatapannya rendah, tetapi lebih tajam daripada teriakan manapun. Justru karena ini pestamu, Raka, ucap Ray tenang. Semua orang berhak tahu bagaimana pesta ini dibayar. Tamu-tamu mulai tak tenang. Ada ibu-ibu yang langsung menyeret anaknya lebih dekat. Ada bapak-bapak yang berdiri, menunduk, mencoba membaca angka-angka besar itu. Ada sekelompok tamu muda yang sudah mengangkat ponsel, merekam, live, menyebarkan momen itu keluar ruangan, ke dunia luar. Cinta memegang lengan Raka erat. Wajahnya pucat. Mas, ini apa? Tapi Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap layar. Bibirnya bergetar. Napasnya pendek-pendek.
Ray memutar slide berikutnya. Terlihat tabel yang menunjukkan transfer dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Raka. Pembayaran Nio Pesta 500 juta dari dana operasional. Persetujuan yang memakai tanda tangan palsu atas nama A. Setiawan. Mutasi bulanan yang membengkak tanpa alasan. Saudara-saudara, Ray melanjutkan dengan suara yang tetap stabil. Dana yang seharusnya diperuntukkan untuk gaji karyawan, pembayaran vendor proyek, dan perputaran perusahaan, digunakan untuk membayar pesta ini. Seruan kecil terdengar dari beberapa tamu. Ada yang menutup mulut dengan tangan. Ada yang memaki pelan. Ada yang melirik cinta dengan tatapan sinis, seolah mengatakan pantas saja pesta semewah ini. Raka melangkah maju, wajahnya merah padam, bukan karena marah, tapi karena terpojok. Kau pikir kau siapa? Ini urusanku. Aku direktur cabang perusahaan. Aku. Ray memotongnya tanpa menaikkan suara. Kau lupa satu hal penting, Raka. Jabatanmu ada karena fasilitas yang dijamin oleh seseorang yang selama ini kau hina. Dan saat Ray mengucapkan itu, aku bisa merasakan puluhan pasang mata bergerak ke arahku. Ke perempuan yang duduk di sudut ruangan dengan gaun hitam sederhana. Ke perempuan yang mereka kira datang untuk menyaksikan pesta mantan suami sambil menahan malu. Ketika Ray melangkah sedikit ke samping, ia menunjuk layar. Slide berikutnya tampil. Sebuah dokumen legal, akta jaminan dana awal. Nama besar terpampang jelas. Aura Setiawan, pemilik dana awal penjamin utama. Ruangan pecah oleh bisikan, desas-desus, dan desahan keterkejutan. Ah, Aura. Itu mantan istrinya, kan? Jadi selama ini, semua ini dari uang dia. Ya Allah, Raka itu hidup dari istrinya. Ray melanjutkan penjelasannya seolah ia sedang memaparkan laporan mingguan di ruang rapat. Mulai detik ini, seluruh fasilitas atas nama saudara Raka dinonaktifkan. Transfer diblokir. Rekening dibekukan. Akses dana sponsor ditarik. Perusahaan akan menempuh proses hukum karena pelanggaran berat. Mertua yang sejak tadi berdiri dengan kebaya mahal tampak limbung. Ia memegangi dada, mencoba menangkap udara. Astag, Raka, ini benar? Kamu bilang semua usahamu dari kerja kerasmu. Cinta menatap Raka dengan mata membesar. Ketakutan berubah jadi jijik. Mas, kamu bohong? Kamu pakai uang perusahaan buat pesta kita? Kamu bilang kamu mapan. Kamu bilang kamu. Diam, bentak Raka. Kepanikan membuat suaranya pecah. Tapi kemarahannya tak berarti apa-apa ketika Ray membuka slide terakhir. Foto dokumen-dokumen manipulasi, bukti chat dengan pihak ketiga, dan nominal penggelapan yang dilakukan menjelang hari pesta. Tamu-tamu histeris. Ada yang mundur. Ada yang memaki. Ada yang syok. Menjerit kecil. Seorang bapak bahkan berkata keras. Saya investor perusahaan itu. Ini apa-apaan, Raka? Kini Raka berdiri sendiri di panggung, terengah-engah, wajahnya seperti kehilangan warna. Ray, tolong, katanya nyaris berbisik. Kita bisa bahas ini, jangan di sini, ini pestaku, ini hidupku. Ray mendekat, hanya beberapa langkah darinya. Justru karena ini hidupmu, Raka, katanya datar. Kau harus bertanggung jawab atas apa yang kau lakukan. Raka menggeleng cepat. Putus asa. Aku ditipu. Aku nggak tahu. Itu semua salah sistem. Aura ikut campur. Dia. Ray memotong. Tatapannya tajam menusuk. Jangan seret nama Aura. Tanpa dia, kau tidak pernah punya apapun. Pada detik itu, seolah seluruh dunia menahannya dari berbagai arah, Raka jatuh berlutut. Tangannya gemetar. Napasnya berat. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya goyah seperti bangunan renta yang baru saja kehilangan fondasinya. Dan tepat saat itu, Ray menatapku dari panggung. Tatapannya memberi sinyal. Saatnya aku berdiri. Saatnya semua orang tahu siapa sebenarnya perempuan yang selama ini mereka injak-injak. Dan saat aku melangkah maju, suara tamu-tamu memudar. Musik yang mati semakin hilang, dan dunia di ruangan itu seakan berhenti,
menunggu kalimat pertamaku. Panggung itu, yang mereka gunakan untuk memamerkan cinta palsu, kini menungguku untuk membuka kebenaran yang selama ini tertutup. Dan ini baru awal dari kehancuran yang akan mereka ingat seumur hidup. Suara langkahku menggema di lantai ballroom. Setiap langkah seolah memotong udara yang penuh bisik-bisik dan kegelisahan. Aku tidak terburu-buru. Tidak perlu. Dunia sudah memperlambat dirinya untuk memberi ruang. Ruang agar kebenaran yang selama ini mereka injak bisa berjalan ke panggung dan berdiri tegak. Raka mengangkat wajahnya ketika aku mendekat. Mata yang dulu pernah aku cintai itu kini memancarkan panik, bukan penyesalan. Aura, jangan. Kita bicara baik-baik. Tolong, jangan lakukan ini di depan semua orang. Aku berhenti 1 meter darinya. Pandangan kami beradu. Yang satu basah ketakutan, yang satu kering karena sudah tak perlu lagi menangis untuk orang yang sama sekali tidak layak. Ray menyerahkan mikrofon padaku. Tidak dengan dramatis. Tidak dengan sorak-sorai, hanya dengan gestur hormat, seolah panggung itu memang milikku. Aku menggenggam mikrofon itu. Tangan kiriku dingin, tapi tangan kananku stabil. Itulah perbedaan antara perempuan yang dulu berjalan dengan rasa takut, dan perempuan hari ini yang berjalan dengan bukti. Ruangan seketika hening. Bahkan AC pun terdengar terlalu keras. Aku tidak datang ke sini untuk merusak pesta, kataku pelan, tapi suaraku menggema hingga ke barisan paling belakang. Aku datang untuk mengambil kembali nama yang selama ini kalian injak. Beberapa tamu menahan napas. Beberapa memanggil Allah berkali-kali, seolah sedang menyaksikan pengadilan langit. Ray menunjuk layar, dan slide berikutnya muncul. Foto-foto dokumen legal, perjanjian dana awal, akta jaminan, surat persetujuan, dan catatan tanda tangan. Ini, Ray berkata dengan nada tegas namun tetap profesional, adalah bukti bahwa tanpa jaminan Ibu Aura, tidak ada satupun fasilitas finansial yang dinikmati saudara Raka. Tidak ada kredit, tidak ada investasi, tidak ada penyelamatan usaha, bahkan tidak ada kemampuan membayar DP rumah keluarganya. Kepala-kepala mulai menoleh ke arahku, bukan lagi dengan tatapan merendahkan, melainkan takjub dan malu, karena mereka pernah percaya kebohongan yang sama. Aku mengambil napas perlahan dan berkata, selama bertahun-tahun aku membantu tanpa pernah menuntut apapun. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku mencintai seseorang yang kuberi kesempatan terlalu banyak. Beberapa orang menunduk, mertua menutup mulut, wajahnya memucat. Cinta berdiri kaku di samping Raka, air matanya mulai jatuh, bukan karena penyesalan, tapi karena takut menjadi bagian dari skandal besar. Ray menggeser slide. Muncul email lama dari Raka ke pihak sponsor. Istriku bisa tanda tangan. Jangan khawatir, semua dana aman. Tamu-tamu gempar. Ada yang berteriak. Tapi, itu kan istrinya yang lama. Jadi dia pakai nama istrinya buat bayar pesta istri barunya. Bisikan-bisikan itu menusuk Raka dari segala arah. Ia menggeliat gelisah. Wajahnya memerah seperti seseorang yang kehabisan oksigen. Aku melanjutkan. Selama ini Raka dan keluarganya bilang aku tidak pernah memberi apa-apa. Padahal aku memberi seluruh tenagaku, seluruh waktuku, semua hartaku, bahkan seluruh harga diriku, sampai hari aku berhenti. Ada getaran halus dalam suaraku, bukan karena sedih, tapi karena kelegaan yang begitu lama kutahan. Ray kemudian menunjukkan dokumen manipulasi laporan. Inilah alasan kami bertindak, ujarnya. Penyalahgunaan dana perusahaan bukan hanya merugikan investor. Jika dibiarkan, penyalahgunaan ini akan menyeret Ibu Aura sebagai penanggung jawab, sebab dokumen palsu menggunakan namanya. Tamu-tamu semakin gaduh. Dia dijebak. Berarti, ya Allah, jadi selama ini Aura hampir jadi korban. Raka sekejam itu. Aku menatap Raka. Tatapannya meminta maaf, meminta waktu, meminta belas kasihan. Tapi semua itu terlambat. Terlalu terlambat. Kalau aku tidak menandatangani cerai, kataku pelan, semua penyalahgunaan ini akan jatuh ke namaku. Dialah yang mengusulkan perceraian cepat.
agar dia bisa membuang tanggung jawabnya. Agar jika semuanya terbongkar, akulah yang disalahkan. Mertua menjerit kecil. Cinta menutup wajah sambil menangis. Meski aku tahu air matanya lebih karena takut disebut istri skandal daripada menyesal. Ray menambahkan satu kalimat yang menusuk seperti pisau dingin. Raka bukan hanya meninggalkan istrinya. Ia berusaha melemparkan dosa-dosanya pada perempuan yang menyelamatkan hidupnya. Raka bergetar, berlutut, memegang ujung gaunku. Aura, aku mohon, jangan. Tangannya gemetar. Kita bicara empat mata. Kumohon, aku salah, tapi jangan begini. Aku menatapnya untuk yang terakhir kali sebagai seseorang yang pernah kucintai. Lalu kukatakan perlahan, jelas, tanpa nada dendam. Semua orang di ruangan ini perlu tahu seperti apa kamu dan keluargamu. Tepat setelah kata-kata itu meluncur, ruangan mendidih. Teriakan, bisikan, suara kursi bergeser. Flash kamera dari ponsel yang mengarah ke muka Raka yang kini hancur. Dan di tengah kekacauan itu, aku berdiri tegak. Untuk pertama kalinya, bukan sebagai mantan istri, tapi sebagai pemilik kendali penuh atas hidupku sendiri. Namun yang paling mengejutkan bukanlah kehancuran Raka, melainkan sesuatu yang muncul di layar berikutnya. Sesuatu yang bahkan aku belum pernah melihat sebelumnya. Nama seseorang, nominal yang besar, dan sebuah transaksi lama yang menghubungkan masa lalu Raka dengan sisi kelam yang sama sekali tidak pernah kubayangkan. Suasana yang tadi riuh tiba-tiba membeku, dan aku baru menyadari, balas dendam ini ternyata membuka sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar skandal pesta. Suasana ballroom yang tadinya riuh itu mendadak kembali sunyi ketika slide baru muncul di layar besar. Bukan grafik transaksi, bukan dokumen palsu, melainkan nama seorang pria yang tidak pernah disebutkan Raka selama kami menikah. Nama itu tertulis jelas. Transfer konsultasi internal, 280 juta. Penerima, Firman Pratama. Orang yang dulu pernah mengantarkan Raka pulang dalam keadaan mabuk saat awal pernikahan kami. Orang yang pernah kurasakan ada sesuatu yang aneh setiap kali ia datang. Orang yang Raka klaim hanya teman bisnis sementara. Tamu-tamu mulai ribut lagi. Firman Pratama? Bukannya dia pernah tersandung kasus penggelapan? Ya Allah, jadi Raka bekerja sama dengan orang itu. Lah terus dana perusahaan dibalikan ke mereka juga. Ray menatap layar itu sebentar, lalu menoleh padaku. Aura, kamu kuat. Aku mengangguk. Karena apapun yang muncul setelah ini, aku sudah melewati titik yang tidak mungkin kembali. Ray melanjutkan kepada tamu-tamu, transfer ini terkait dengan rekayasa laporan keuangan agar kinerja cabang terlihat stabil. Tanpanya, saudara Raka tidak akan pernah lolos audit awal dan tidak akan mendapatkan dana sponsor. Raka memucat, lebih putih daripada dekorasi bunga di samping panggung. Itu bukan aku. Suaranya pecah. Itu sistem yang salah. Itu. Raka, potong Ray. Dokumen ini memakai tanda tanganmu. Dan rekening tujuan adalah rekening pribadi Firman, yang sudah masuk daftar pemantauan karena penggelapan dana dari 2 perusahaan lain. Kali ini, tamu-tamu tidak hanya syok. Mereka marah. Ada seorang pria parubaya, mungkin investor senior, yang berdiri sambil menunjuk Raka. Jadi bukan cuma pakai uang perusahaan buat pesta. Kau rekayasa laporan juga. Gila kamu, Raka. Ini tindak kriminal. Lapor polisi saja. Biar sekalian dibereskan. Raka menggeleng-geleng sambil memegang kepalanya. Cinta mundur beberapa langkah, seolah baru sadar ia berdiri di samping lelaki yang sedang tenggelam dalam skandal yang siap ditelan publik. Mertua menatapku dengan wajah hancur. Suaranya parau. Aura, kamu tahu ini? Kamu tahu anakku begitu? Aku menghela napas pelan. Bu, saya dulu tidak tahu semuanya. Tapi saya tahu cukup banyak untuk sadar bahwa jika saya tidak menarik diri sekarang, saya yang akan menjadi tumbal ketika kasus ini meledak. Mata mertuaku berkaca-kaca. Bukan karena menyesal kepadaku,
Mungkin lebih karena malu di depan tamu yang kini memotret wajahnya tanpa ampun. Beberapa hari berlalu setelah pesta itu meledak menjadi skandal publik. Media online penuh dengan judul mencolok. Pernikahan 500 juta berubah jadi pengungkapan penipuan finansial. Direktur cabang diduga memanipulasi dana untuk biayai pesta mewah. Mantan istri paling sabar? Aura Setiawan ternyata penjamin utama perusahaan. Nama Raka tercemar habis-habisan. Sosial media mencaci. Investor marah. Rekan bisnis lari. Sponsor menarik diri. Dan yang paling parah, perusahaan pusat mengeluarkan surat resmi. Raka diberhentikan tanpa hormat. Diperiksa untuk tindak pidana keuangan, dan dilarang memasuki semua fasilitas perusahaan. Cinta menghilang dari publik. Adik ipar yang dulu mengejekku kini mengunci akun media sosialnya. Mertua tidak menghadiri undangan arisan karena malu. Sementara aku hidup dalam kedamaian yang aneh, tenang, tapi penuh langkah-langkah baru yang harus kuhadapi. Beberapa hari setelah kekacauan itu, aku menerima panggilan dari kantor pusat. Ray sendiri yang menjemputku di lobi gedung. Ia tersenyum kecil, senyum yang jarang kulihat. Ada rapat penting. Dewan direksi ingin bertemu. Aku mengikutinya ke ruang rapat kaca yang mewah. Di dalam ruangan, beberapa direktur duduk dengan serius. Ketika aku masuk, mereka berdiri. Salah satu dari mereka berkata, "Ibu Aura, perusahaan ingin mengucapkan terima kasih atas tindakan Anda yang tepat waktu. Tanpa pencabutan jaminan dan kerjasama Anda dengan tim audit, perusahaan bisa rugi miliaran." Aku mengangguk sopan, walau di dalam hati aku masih sulit percaya bahwa mereka yang dulu tidak pernah melihatku, kini berdiri menyambutku seperti seseorang yang pantas dihormati. Direktur lain menambahkan, "Kami ingin Anda bergabung menjadi bagian dari komite pengawasan. Anda bukan hanya mantan istri seseorang. Anda adalah pemilik dana awal yang menyelamatkan perusahaan dari kehancuran." Aku terdiam beberapa detik. Bukan karena tidak ingin, tapi karena aku masih belajar menerima kenyataan bahwa aku punya nilai jauh lebih besar daripada yang pernah kubayangkan selama masih menjadi istri Raka. Ray memandangku dari sisi meja. Aku menangkap tatapan itu. Tatapan seseorang yang sejak lama melihat kapasitasku. Bahkan ketika aku sendiri tidak melihatnya. Aku mengangguk pelan. Saya terima. Di saat itu juga, sesuatu dalam diriku berubah. Bukan hanya statusku, bukan hanya kekuatanku, tapi cara aku memandang diriku sendiri. Dari perempuan yang dulu direndahkan, disalahkan, dan dikorbankan. Kini aku berdiri sebagai pemegang kendali, legal, moral, dan faktual. Ketika rapat berakhir, aku melangkah ke balkon kantor. Angin sore menerpa wajahku, membawa aroma kebebasan yang selama ini hanya menjadi mimpi jauh. Aku menatap langit kota sambil menarik napas panjang. Aku akhirnya keluar dari neraka itu. Gumamku pelan. Tapi saat aku berdiri di sana, Ray tiba-tiba muncul di sampingku. Ia berdiri dalam jarak aman, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. "Kamu hebat hari itu," katanya lembut. "Bukan hanya kuat, tapi berani." Aku menoleh, menatap matanya. Ada sesuatu di sana. Bukan kasihan, bukan simpati, tapi penghargaan. Penghargaan yang tidak pernah kuterima dari laki-laki manapun sebelumnya. Lalu Ray berkata sesuatu yang membuat napasku tertahan sesaat. "Aura, kamu tahu, langkah berikutnya, yang kuucapkan hari pesta itu." Aku mengangguk. Ray tersenyum samar. "Langkah berikutnya, bukan untuk menjatuhkan siapapun, tapi untuk membangun sesuatu. Sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang baru." Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut terhadap apapun yang akan datang setelah ini. Karena hidupku, akhirnya kembali menjadi milikku. Namun aku tidak sadar, langkah baruku itu akan membuka pintu yang lebih besar. Pintu yang bukan sekadar tentang perusahaan, tapi tentang diriku dan masa depan yang mungkin sedang menunggu untuk disepakati dalam diam. Beberapa bulan berlalu sejak malam pesta yang berubah menjadi panggung kehancuran itu. Namun gaungnya masih terdengar di mana-mana. Ada meme tentang Raka,
Ada potongan video Ray menghentikan musik, ada rekaman ketika aku berbicara di panggung, semua tersebar luas, ditonton jutaan orang. Ironisnya, skandal itu bukan membuatku tenggelam, justru membuat namaku terangkat dari dasar tempat mereka pernah menjatuhkanku. Raka kini menjalani hidup yang sangat berbeda. Ia kehilangan jabatan, dikosongkan dari kantor, dilarang mengakses sistem perusahaan, dan nama baiknya hancur diseret gelombang opini publik. Media memberitakan bahwa ia sedang menjalani pemeriksaan intensif atas penyalahgunaan dana, rekayasa laporan, hingga dugaan kerjasama dengan pihak bermasalah. Teman-temannya menjauh. Keluarga barunya membisu. Cinta tidak terlihat lagi di sampingnya. Sejak malam itu, ia pulang ke rumah orang tuanya sambil menangis histeris, dan gosipnya, ia membatalkan seluruh rencana bulan madunya setelah mengetahui semua kemewahan itu dibangun dari dana yang tidak halal. Mertua? Mereka menghilang dari pergaulan, malu melangkah ke pasar, malu menghadiri arisan. Tak ada lagi foto kebaya baru yang mereka pamerkan. Tak ada lagi sindiran pedas tentang mantan menantu yang numpang hidup. Yang tersisa hanya keheningan yang panjang dan wajah yang tak berani menatap publik. Sementara aku, hidupku terasa seperti sebuah ruangan yang dibuka jendelanya setelah bertahun-tahun terkunci. Udara baru masuk, cahaya masuk, ruangnya terasa lebih luas, lebih terang, lebih benar. Aku menjalankan tugasku di Komite Pengawasan Perusahaan dengan tekun. Setiap rapat, setiap dokumen, setiap diskusi tentang risiko finansial, semuanya membuatku merasa seperti akhirnya aku pulang ke tempat yang seharusnya. Bukan lagi sebagai pelengkap hidup seseorang, tetapi sebagai seseorang yang punya pijakan sendiri. Hubunganku dengan para direktur berjalan baik, bahkan hormat, dan hubungan kerjaku dengan Ray tumbuh seperti sesuatu yang muncul dari tanah yang sebelumnya tandus. Tidak tergesa-gesa, tidak dipaksakan, tidak dibangun dari pelarian atau trauma, tapi dari saling memahami, saling mengakui, dan saling menghormati. Seringkali, setelah rapat, Ray meminta waktuku sebentar, sekadar untuk meninjau laporan, atau bertanya pendapat tentang sistem kontrol baru. Tapi aku tahu, dari cara ia memandangku, bahwa ia melihat lebih dari sekadar kolega. Dia melihat perempuan yang bertahan, perempuan yang bangkit, perempuan yang memilih dirinya sendiri ketika dunia meminta ia tunduk. Suatu sore, setelah rapat panjang yang membahas cabang perusahaan baru, Ray mengajakku minum kopi di kafe dekat kantor. Tempat itu tenang, bangkunya kayu, lampunya hangat, dan aromanya seperti campuran biji kopi segar dan hujan yang baru berhenti. Aku duduk, menatap keluar jendela. Lampu kota mulai menyala satu persatu. Kamu kelihatan lebih tenang belakangan ini, Ray berkata sambil mengaduk kopinya. Aku tersenyum tipis. Aku merasa, hidupku baru benar-benar mulai. Ray menatapku lama, seolah mempertimbangkan kata-kata yang sudah ia siapkan sejak lama. Aura, katanya pelan, kalau suatu hari nanti, ada pesta pernikahan lagi, kamu mau nggak kalau musiknya berhenti bukan karena skandal, tapi karena kita berdua berdiri di tengah panggung? Jantungku terhenti sesaat. Bukan karena terkejut, tapi karena cara ia mengatakannya. Tidak menekan, tidak memaksa, hanya menawarkan kemungkinan yang tidak perlu buru-buru dijawab. Aku tertawa kecil, menatap cappuccino di hadapanku. Ray, hidupku baru mulai disusun ulang. Banyak hal yang harus aku benahi. Banyak rasa takut yang masih menempel. Dan banyak mimpi yang baru mulai tumbuh. Ray mengangguk. Aku tahu. Aku tidak minta jawaban sekarang. Ia meletakkan sendok kecil di piring, lalu berkata, aku hanya ingin kamu tahu, kalau suatu hari kamu ingin berdiri lagi di panggung kehidupan, bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk dirimu sendiri, aku akan berdiri di sebelahmu, tanpa menghalangi cahaya apapun yang ingin kamu pancarkan. Ada sesuatu yang hangat mengisi dadaku, bukan cinta yang tiba-tiba, bukan romansa berlebihan, tapi rasa aman, rasa dihargai, rasa dilihat. Aku menatapnya dengan lembut, lalu berkata, kita lihat saja nanti. Yang jelas, kali ini aku tidak akan mengundang orang-orang yang hobi merendahkan.
Ray tertawa pelan. Nada suaranya hangat. Setuju. Malam itu aku berjalan pulang, menatap langit kota yang dipenuhi cahaya lampu. Dulu, setiap cahaya membuatku merasa kecil. Kini, cahaya yang sama justru membuatku merasa luas. Pesta 500 juta itu sudah berakhir. Musiknya sudah lama mati. Dan reputasi yang mereka banggakan terkubur oleh perbuatan mereka sendiri. Yang tersisa adalah aku. Perempuan yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Perempuan yang menemukan kekuatannya. Perempuan yang kembali berdiri di panggung hidup tanpa rasa takut. Perempuan yang tahu bahwa masa depannya tidak lagi ditentukan oleh siapapun selain dirinya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, masa depan itu terlihat indah.